Balik lagi nih di Temu Rakyat Sumatera. Kali ini podcast kedua kita mungkin mau bincang-bincang santai soal tema siang hari ini. Nah, temanya tuh soal membangun gerakan kolektif dan mendorong keterhubungan korban perampasan ruang hidup. Siang ini sudah hadir bersama kita Mbak Asfinawati. Halo Mbak, apa kabar? Jadi Mbak Asfinawati ini merupakan seorang advokat juga aktivis hak asasi manusia. Beliau juga mantan direktur YLBHI tahun 2017 sampai 2021 dan kala itu di 2006 hingga 2009 juga menjabat direktur LBH Jakarta. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya Mbak soal gimana situasi hari ini. Juga hadir saat ini ada Mbak Heni. Selamat siang Mbak. Mbak Heni ini seorang ibu rumah tangga yang juga tergabung dalam Serikat Petani Lampung Timur. Beliau juga merupakan salah seorang yang paling vokal nih di SPL Lampung Timur. Sering banget ikut orasi-orasi ya. Berarti perempuan yang melawan ya Mbak? Oke. Nah ini juga ada gestar bintang tamu utama kita, ada Mbak Neneng Rosdiana. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mbak Neneng. Jadi Mbak Neneng ini ibu rumah tangga juga, sekaligus anggota kelompok wanita tani Mentari Desa Sinar Harapan dari Kabupaten Pesawaran. Nah Mbak Neneng ini akhir-akhir ini mendapat banyak sorotan nih soal bagaimana tulisannya di media sosial terkait situasi negara hari ini, juga bagaimana beliau sering mengutip paham-paham Marxis sosialis juga di akun Facebooknya seperti itu, dan orang-orang mengutip sampai menyebutnya sebagai nenengisme gitu. Ada paham baru yang namanya nenengisme. Mungkin nanti bisa ngobrol soal itu ya Mbak, gimana pendapat Mbak Neneng soal nenengisme akhir-akhir ini gitu. Ada juga ditemani oleh Bu Lastri dari Sekretaris Kelompok Wanita Tani KWT Mentari. Beliau hari ini juga hadir bersama kita. Nanti mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol banyak. Oke. Boleh dibantu mikrofon teman-teman panitia? Siap. Jadi mungkin pertama kita ke Mbak Asvin dulu nih ya. Gimana nih Mbak? Bacaan Mbak Asvin melihat situasi Indonesia hari ini, juga gerakan yang mungkin akhir-akhir ini mulai banyak gerakan-gerakan kolektif baru yang membersamai kawan-kawan baik itu petani, nelayan, buruh dan juga masyarakat miskin kota. Pandangan Mbak Asvin soal pertemuan Temu Rakyat Sumatera yang dihadiri oleh banyak korban perampasan ruang hidup, itu kaitannya gimana sih Mbak dengan gerakan yang coba untuk gerakan kolektif yang coba untuk terus didorong? Boleh Mbak? Ya, jadi kalau masalahnya, saya pikir masalahnya nyaris nggak ada yang baru. Di dalam ada sebuah siklus di Indonesia di mana kondisi ini membaik, bertambah parah, membaik, bertambah parah begitu. Tapi ada hal yang luar biasa di tubuh tadi ya, di orang-orang yang melawan, di kolektif. Jadi, dan saya pikir ini tidak lepas dari masalah yang menimpa mereka. Jadi kalau kita tahu sekarang untuk belanja aja orang sulit karena tidak hanya mahal tapi juga tidak ada. Uang sekolah, uang kuliah semakin mahal, tapi di sisi lain kita dipajakin dan tidak ada subsidi yang serius dari pemerintah. Kalau di kota-kota tempatnya di ruang bekerjanya digusur, begitu ya. Nah, yang menarik saya melihat sekarang orang-orang yang melawan itu sangat beragam. Tadi sudah disebutkan ada Bu Neneng gitu ya. Jadi teman-teman misalnya yang saya tahu di tempat saya tinggal di Jabodetabek itu banyak anak-anak muda menjadi paramedis jalanan. Jadi mereka datang menjadi paramedis ketika aksi ngobatin orang-orang yang luka. Itu mungkin 10 tahun lalu kita nggak menemui hal itu. Juga ada orang-orang yang belum lulus kuliah atau sudah lulus kuliah menjadi paralegal di jalanan yang siap datang ke kantor-kantor polisi untuk membebaskan orang yang aksi dan ditangkap, gitu ya.
Nah, saya juga melihat di sekitar saya banyak sekali ibu rumah tangga yang mulai bersuara, supir-supir angkot, kemudian banyak kolektif-kolektif seperti perpustakaan jalanan. Dan saya merasa ini adalah harapan Indonesia. Kalau dulu yang bergerak adalah petani, buruh karena langsung mendapatkan perampasan lahan, kemudian dikontrol di ruang kerjanya. Tapi ini semakin meluas. Saya mendapatkan cerita dari teman-teman saya, meskipun itu 1-2, tapi saya yakin ini adalah fenomena yang meluas. Misalnya ada anak kelas 6 SD yang mulai ikut petisi online, teman-teman yang SMP yang mulai ikut bicara di media sosial untuk hal-hal yang bukan wilayah mereka, karena mereka bukan petani, mereka bukan anak petani juga, mereka beberapanya bukan anak buruh, tapi mereka tahu isu-isu yang berkembang di Indonesia saat ini. Nah, pertemuan tadi pertanyaan terakhirnya soal pertemuan Sumatera, saya senang sekali ada pertemuan ini karena saya mengikuti dari hari pertama, teman-teman ini berbagi masalah yang sama, tapi juga berbagi masalah yang berbeda, sehingga satu sama lain bisa saling memahami, dan saya pikir penting sekali memenangkan di sekitar kita. Jadi misalnya, kalau kita mau memenangkan Indonesia, dalam arti memenangkan Indonesia dari mafia, memenangkan Indonesia dari koruptor, dari penindas, maka kita harus memenangkan di daerah sekitar kita dulu. Gitu. Karena kita sudah belajar pada tahun 98, pemerintahan yang otoriter berhasil dimundurkan dan berganti, tapi dia terlalu jauh di sana. Sedangkan kaki-kakinya itu kalau kayak gurita kakinya banyak, kaki-kakinya itu ya di tetangga di sebelah rumah kita, dalam arti tanah-tanah masih dikuasai oleh mafia tanah, kemudian ada rentenir, ada kepala daerah, dan saya pikir bagian dari memenangkan Sumatera adalah bagian penting dari memenangkan Indonesia. Thank you Mbak Asvin. Jadi tadi disampaikan ya, kalau kita mau memenangkan Indonesia ya kita menangin dulu daerah kita sendiri. Salah satunya Temu Rakyat Sumatera ini kawan-kawan. Jadi kita juga hari ini podcast live streaming di Instagram LBH Bandar Lampung, juga YouTube LBH Bandar Lampung. Kita sama-sama coba untuk mengulik gimana gerakan saat ini dan juga pertemuan para korban yang tergabung dalam Temu Rakyat Sumatera. Ketika Temu Rakyat Sumatera mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu peluang untuk menguatkan Sumatera untuk memenangkan Indonesia gitu ya. Mungkin kita pengen tahu nih cerita dari Mbak Neneng Rosdiana terkait situasi yang sedang dihadapi oleh kelompok wanita tani saat ini, kelompok perempuan yang tergabung dalam KWT saat ini tuh gimana sih Mbak ngelihat kondisi Indonesia yang sekarang gitu. Mungkin boleh Mbak Neneng. Oke, terima kasih. Salam kenal ya semuanya. Perkenalkan, saya Neneng Rosdiana. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Juga saya tergabung dalam kelompok wanita tani. Awalnya kenapa sih saya tertarik buat tergabung di kelompok wanita tani? Karena adanya kebutuhan yang mendesak. Kami juga awalnya ngikut biasa ke ladang suami. Karena kenapa sih kalau wanita bisa mandiri, bisa, ya bukan berarti nggak butuh laki-laki ya. Kita bisa berdikari, membantu perekonomian keluarga. Dari situ saya tertarik untuk ikut tergabung di kelompok wanita tani. Nah, banyak sih suka dukanya. Dukanya lahan kami belum punya, masih sewa. Terus pupuk segala macam, bibit kami masih mulai dari nol ya. Sama agak grogi nih sebenarnya. Ya santai aja ya. Terus sukanya banyak anggota KWT itu terlahir dari semangat gotong royong, Mbak. Jadi ada kebersamaan, kekeluargaan, dan kekompakan. Ya semoga KWT Mentari ini bisa jadi contoh lah bahwa wanita-wanita itu kuat. Wanita-wanita ini harus bersemangat. Kita jangan mau ditindaskan.
kita harus berdikari, ya berdiri di atas kaki kita sendiri kayak gitu. Tanya lebih lanjut nih Mbak soal engagement yang sekarang didapatkan oleh seorang Neneng Rosdiana gitu ya, banyak sekali sorotan mungkin dari anak-anak muda juga, beberapa diantaranya kawan-kawan saya juga tahu Mbak Neneng yang di Facebooknya tuh sering banget gitu mengutip paham-paham Marxis dan sosialis itu gitu. Gimana Mbak tanggapan Mbak Neneng soal yang tadinya dari kebutuhan mendesak gitu, kemudian terjun ke kelompok wanita tani, kemudian tiba-tiba mendapat banyak perhatian publik gitu. Apa ada kekhawatiran tersendiri atau kekagetan gitu tiba-tiba? Atau memang sengaja gitu bertujuan untuk mempengaruh pemikiran publik, bertujuan untuk mempengaruh opini publik gitu. Ada tujuan ke sana atau memang spontan aja Mbak? Ya sebenarnya spontan aja sih ya Mbak ya. Gimana ya? Kadang dirasa sendiri loh Mbak dengan keadaan yang gak berpihak. Kadang ngerasa ketidakadilan itu pasti ada Mbak, baik di desa yang kecil maupun kita yang besar kayak gitu. Di desa kecil aja kita merasakan kadang ada ketidakadilan loh. Kita masyarakat, kita kan punya hak asasi manusia sih, boleh bersuara, boleh berpendapat, apa boleh buat. Jadi kita jangan takut untuk diintimidasi ya kan. Nah, sama fenomena katanya nenengisme itu, ya terus terang aja saya sebenarnya kaget. Banyak yang lebih dari saya, yang lebih wow, saya aja masih banyak belajar loh Mbak. Dari komen-komen teman-teman Facebook itu malah membuat saya semakin terbuka loh. Oh iya, ternyata kita nggak boleh egois loh. Harus bersuara sendiri. Oh iya, kata ini begini. Jadi saya sebenarnya bukan nggak balesin komen ya Mbak ya. Oh ya, pemirsa Mbak Neneng ini bukan nggak balesin komen, tapi insya Allah saya baca sih. Juga saya jarang sih sebenarnya di Facebook itu. Kebetulan saya juga tergabung jadi kader Posyandu ya Mbak ya. Jadi ada kegiatan lain selain KWT. Nah di KWT ini memang aktif. KWT Mentari ini enggak cuma teori Mbak, bukan angan-angan, benar-benar kerja nyata, nyangkul, ngoret, bersihin rumput, nyemprot. Jadi KWT Mentari ini benar-benar hidup kayak gitu. Ya betul, tidak omon-omon. Ya pangan kita dapat dari lahan kan, bukan dari gedung perkantoran, betul tidak? Ya kan? Pokoknya selama petani masih menanam, pasti harapan itu masih ada. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi Mbak Neneng tadi sampaikan kalau ya perempuan memang harus berdaulat gitu. Perempuan harus berdaulat atas dirinya sendiri, atas ekonomi keluarganya gitu, atas daerahnya sendiri. Maka dengan kita coba untuk memenangkan daerah kita sendiri, maka kita sedang mencoba untuk memenangkan Indonesia gitu ya Mbak Aswin ya. Mungkin aku juga mau lanjut ke Mbak Heni nih terkait bagaimana sih mungkin pandangan Mbak Heni ya atas perempuan-perempuan yang berani untuk mencoba vokal gitu, untuk berani mengeluarkan pikirannya, pendapatnya gitu tentang apa yang mereka hadapi dan mencoba untuk terus mendapatkan atau menjemput haknya gitu. Gimana Mbak pandangannya? Selamat siang semuanya. Nama saya Heni Buryati. Alamat saya Sri Pendowo, Kecamatan Bandar, Sri Bawono, Lampung Timur. Nah, untuk menghadapi fenomena yang sekarang, sebagai perempuan, karena saya itu kata Mbak Puja termasuk perempuan-perempuan yang vokal, atau saya itu karena tiap hari itu sekarang udah dididik sama teman-teman dari LBH, terutama Bapak Direktur Sumaindra dan kawan-kawan, Mbak Puja juga, jadi agak pinter-pinter dikit gitu kan mengenai perkembangan yang terjadi sekarang, apalagi ini khususnya untuk perempuan. Kami adalah perempuan-perempuan yang melawan. Artinya itu bukan melawan, saya juga termasuk istri yang soleha gitu kan. Masya Allah kan ya.
Maksudnya di sini perempuan yang sedang melawan ketidakadilan. Karena menurut saya yang terjadi pada kami warga Sri Pendowo, hampir logika keadilan itu hampir nggak ada kan untuk para petani. Yang seperti dibilang Ibu Inayah semalam, bahwasanya petani itu adalah tulang punggung negara, atau lebih tepatnya semalam itu apa ya? Ya pokoknya penanggung negara. Ekonominya itu terkuat itu ya dari petani. Tapi yang kami rasakan adalah petani itu seperti sekarang itu hanya dijadikan suara ketika mereka itu mengadakan pemilihan umum, ya Bu ya. Kami sebenarnya petani rakyat Sri Pendowo ini sedang memperjuangkan hak-hak kami. Kenapa saya dikatakan vokal sekali? Karena lahan garapan kami itu kan ruang hidup kami itu dirampas oleh mafia-mafia tanah, dan saya sebagai perempuan petani Sri Pendowo yang ikut berjuang, ikut melawan ketidakadilan untuk mendapatkan kembali hak-hak kami. Ya dengan cara apa? Membantu suami kami untuk kembali merebutnya dengan cara ya mengutarakan suara-suara kami gitu, kayak kami ikut aksi, kami ikut demo kemana-kemana, teriak ke sana kemari, itu ya untuk memperjuangkan hak kami. Di lain daripada itu, kami petani Sri Pendowo juga seperti yang Ibu bilang, bahwasanya perempuan itu harus berdiri di kaki sendiri, apalagi hidup di zaman yang serba modern seperti ini ya Mbak. Kalau kita sebagai perempuan pasif di rumah jadi ibu, ngomong anak aja, itu kayaknya kalau sekarang akan tertinggal. Makanya itu kami sebagai perempuan, ketika suami kami ke ladang, kami itu di rumah juga bekerja, menciptakan lapangan kerja. Misalkan nih seperti kue yang kami tampilkan, itu semua hasil karya petani. Ada yang ikut ke ladang juga membantu suami, ada yang bikin kayak ya kelanting, kerupuk dan lain sebagainya itu. Supaya kami itu bisa menciptakan perempuan-perempuan yang mandiri. Supaya apa? Supaya ekonomi kami itu juga terbantu. Supaya bangkit. Supaya perempuan itu seperti yang Ibu bilang, Bu Neneng, tidak tertindas, apalagi terlindas. No kan, ngeri ya. Apalagi sekarang ya, dilindas ya lebih tepatnya. Dilindas ya, kami sebagai perempuan tidak mau seperti itu, ditindas apalagi dilindas ya. Terus karena apa? Petani kok perempuan harus berdikari, harus mewujudkan mimpi sendiri. Bukan berarti suami kami itu nggak mencukupi kebutuhan kami, tapi kami ingin lebih ikut berpartisipasi bagaimana kehidupan keluarga kami itu juga semua kebutuhannya tercukupi gitu. Karena kalau saya pikir sebenarnya beban yang ditanggung itu ketika ada perampasan hak ruang hidup kami, sebenarnya penderitaannya itu bukan hanya ke bapak taninya, tapi lebih ke ibu. Karena ibu itu kan bendahara rumah tangga ya Bu ya. Ya Allah, alangkah pusingnya kalau ruang hidup kami dirampas, kemudian kami sebagai perempuan tidak bisa ngapa-ngapain. Takut kalau anak saya kelaparan, tidak bisa melanjutkan pendidikannya, cita-cita mereka akan musnah begitu saja dan tidak akan ada harapan hidup. Maka Indonesia pelan-pelan akan hancur. Tepatnya seperti itu. Beberapa kali mungkin disampaikan terkait aku udah ada aman cara untuk perempuan-perempuan di Indonesia ini bagaimana caranya untuk agar bisa berdaulat dan berdikari gitu ya, dari Mbak Neneng juga Mbak Heni tadi disampaikan. Aku mungkin mau tanya ke Bu Lastri terkait KWT Mentari ini Bu, sebagai sekretaris dari KWT ya Bu ya, ini KWT ini sebenarnya dimulainya itu kalau Mbak Neneng tadi kan menyampaikan atas kebutuhan yang mendesak gitu ya.
Kalau KWT-nya sendiri itu memang dibentuk secara sukarela gitu, swadaya, atau ada dorongan dari mana gitu Bu pengen buat KWT ini? Ya, pertamanya saya ucapkan selamat siang ya. Salam kenal dari kami KWT Mentari Dusun Keagungan Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong. Saya selaku sekretaris, pertama itu kami mendirikan KWT Mentari bersama Yunda saya itu Linawia, dan ada juga adik saya yang bernama Muhammad Hamidi. Kami mulai berencana mendirikan KWT karena kami melihat ya di sekitar kami itu banyak wanita-wanita yang nggak bisa apa-apa ke kebun, ya. Tapi kebutuhannya selalu mendesak. Makanya kami berniat mendirikan KWT Mentari. Tujuan kami mendirikan KWT Mentari itu untuk memajukan wanita-wanita tani. Makanya ada yel-yel kami ya. Mentari itu kami mentari KWT ibu-ibu hebat. Ya. Jadi karena kami bersemangat untuk memajukan ibu-ibu untuk menambah ekonominya. Supaya apa? Supaya ibu-ibu itu tidak hanya menopang aja, meminta istilahnya pada suami, menunggu. Jadi kalau kami ada usaha, kami kan enggak selalu menunggu dari suami ya, sedangkan ekonominya kan terbatas kami di sana. Nah itu yang kedua, kami tujuan mendirikan KWT Mentari itu untuk supaya kami tanaman seperti sayur mayur itu tidak selalu membeli. Tadinya kan kami beli semua. Nah kalau sekarang kami bisa dari memetik, jadi separuh kami jual. Jualnya melalui online yaitu Ibu Neng dan sama teman-teman. Nah, cuman ada kendalanya kami yaitu lahan. Nah, tadinya lahan udah kami garap ya terusir lagi karena itu memang punya orang. Kami nyewa, habis sewa ya udah. Nah sekarang kami punya lahan cuman terbatas, cuman bisa nyewa 2 rantai. Nah bayangin aja, cuman kendalanya kami dari tanah itu, dari petani. Jadi payah untuk memajukan ini. Untuk dukungan dari pihak lain tuh nggak ada. Cuman dari suami-suami karena suami juga nggak ada lahan. Nah jadi kami itu kan kepada saudara-saudara kami mendirikan KWT itu tujuannya untuk memajukan wanita-wanita tani bersama anggota dan pihak-pihak yang terkait yang mau membantu kami. Itu aja sih. Terima kasih Bu Lastri. Tadi juga dari podcast ini mungkin kita bisa menarik benang merah kalau reforma agraria sejati itu harus segera dituntaskan, segera dilaksanakan. Karena seperti yang kita tahu bahwasannya alat produksi petani yaitu tanah gitu memang belum merata didapatkan oleh petani-petani di Indonesia. Malah kapital-kapital besar itu yang menguasainya. Aku mau tanya ke Mbak Asvin lagi nih soal bagaimana sih Mbak ngelihat gerakan rimpang yang mungkin tersebar di kota gitu dan beberapa gerakan-gerakan yang memang masih terus dibangun di desa seperti serikat petani, kelompok tani itu bisa sama-sama saling membangun kekuatan satu sama lain yang nantinya bisa jadi kekuatan kolektif gitu buat menyongsong Indonesia baru gitu kalau boleh pakai kata-kata itu. Gimana Mbak Asvin? Ya, saya selalu percaya bahwa satu langkah sebelum bergerak adalah kesadaran. Karena itu misalnya kan lagu Indonesia Raya sebetulnya menggambarkan itu ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dia bukan ngomong bangun badannya dulu. Karena dari jiwa yang bergeraklah, yang sadar akan pergerakan kita bisa bergerak. Nah dalam hal ini maka orang-orang yang bergerak sendiri-sendiri nggak apa-apa sebagai tingkat awal. Tapi dia harus sadar bahwa pada satu titik dia perlu bertemu dengan orang lain. Karena kalau enggak kan kita nggak bakal kuat gitu. Dan karena itu pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi sangat penting. Dan dari pikiran yang terbuka itu, maka kita akan kalau bertemu yang lain kita tidak akan saling bukan saling menghilangkan
tapi kita saling memperkuat, saling mendorong, saling memajukan, saling memberi ruang. Karena masalah di Indonesia itu sangat berat. Kita bergabung aja belum tentu menang, karena musuh kita udah bergabung duluan. Yang saya sebut musuh itu maksudnya adalah koruptor, ya macam-macam itu, mereka semua sudah bergabung lebih dulu kan. Ada asosiasi pengusaha gitu. Nah karena itu nggak apa-apa kalau teman-teman misalnya bergeraknya di basis mana. Nggak apa-apa ketemu misalnya sesama perpustakaan jalanan. Yang petani ketemu sesama petani, karena pasti nanti ada irisannya, karena anak dari petani mungkin menjadi bagian dari perpustakaan jalanan. Selama pikiran kita terbuka, pasti kita akan bertemu. Tapi tentu saja kita semua di sini yang relatif mungkin sudah memiliki kesadaran, kita perlu mendorong pertemuan-pertemuan itu. Saya ingat misalnya dulu waktu saya masih di bantuan hukum, ada penggusuran dan kemudian salah satu orang yang sadar memanggil arsitek, perkumpulan arsitek. Saya bingung mau ngapain ya gitu. Ternyata karena kampung yang digusur ini mau bikin tandingan. Nah jadi kampung ini digusur karena katanya kampung kumuh di kota di Jakarta. Kemudian arsitek-arsitek yang peduli ini dipanggil untuk membuat rancangan bahwa kampung itu bisa diperbagus tanpa menggusur mereka. Bahwa kampung yang ada di sebelah samping sungai, bantaran sungai itu tetap bisa ada tapi aman dan nggak merusak juga gitu. Nah jadi itu kan pertemuan yang menurut saya sangat ajaib. Terus kemudian saya diceritakan juga bahwa sebetulnya kalau para petani di Indonesia itu bergabung, maka kita bisa memiliki harga jual seperti retail besar. Teman-teman pasti tahu ya, retail besar itu supermarket besar, yang besar-besar itu. Kenapa itu penting melawan mereka? Karena mereka sebetulnya sedang menyedot uang kita. Misalnya nih, kalau ada 1.000 orang beli sabun di dia, ya dia punya keuntungan sabun. Tapi kan kita tahu, supermarket itu bukan cuma sabun. Sekali pergi ke sana kita bisa beli 10 barang, 100 barang. Jadi sebetulnya orang Indonesia yang relatif miskin ini sedang memberikan uangnya kepada orang yang kaya untuk makin kaya. Kemudian orang tuh bilang begini, kalau para petani di Indonesia, nggak usah di seluruh Indonesia dia bilang, misalnya di Jawa, atau di Sumatera atau di Kalimantan berkumpul dan menjual barangnya secara bersama-sama, maka kita bisa sebenarnya menandingi retail-retail besar itu. Karena mereka punya modal besar, mereka bisa kasih diskon, bisa ngasih distribusi yang meluas. Tapi kalau seluruh petani misalnya di Sumatera saling terhubung, yang satu punya singkong, yang satu punya pepaya, gitu ya, dan kita bisa saling tuker sehingga margin keuntungannya itu, selisih keuntungannya tidak kita kasih ke pedagang besar, tapi ke kita sendiri, ke koperasi kita. Keren banget, kasih tepuk tangan dong buat Mbak Asvin. Tadi mungkin disampaikan ya cara untuk membuat bagaimana gerakan atau kekuatan kolektif yang dibangun dari petani gitu untuk melawan pemodal-pemodal besar gitu. Beberapa caranya tadi disampaikan Mbak Asvin. Dan Temu Rakyat Sumatera ini menjadi salah satunya gitu. Bagaimana para korban dari perampasan ruang hidup itu dipertemukan dari Aceh sampai dengan Lampung dan diberi ruang untuk berdiskusi, ngobrol bersama tentang bagaimana situasi yang sedang mereka hadapi dan menyusun strategi perlawanan ke depan gitu. Mungkin aku mau terakhir nih ke Mbak Neneng sama Mbak Heni terkait harapan dan mungkin kesan pesan ikut Temu Rakyat Sumatera deh, boleh deh dari Mbak Heni, silakan. Kesannya ya, kesannya ada acara Temu Sumatera ya. Senang banget, bersyukur banget, apalagi jadi tuan rumah. Dari bergabung dengan SPL, baru kali ini ngikutin gerakan Temu Rakyat Sumatera. Dan rasanya itu bersyukur banget. Ya Allah, ternyata begitu banyak persamaan perampasan hak, bukan hanya petani, tapi di bagian perikanan, nelayan ya Mbak ya. Dan Mbak juga, pokoknya perampasan ruang hidup. Dan dari sini kita belajar bagaimana kita membuat pondasi yang kuat untuk satu sama lain itu saling menguatkan. Karena kalau dengan dipondasi kekompakan, semoga saja keinginan kita sebagai warga negara Indonesia itu untuk menuju Indonesia baru segera terwujud. Karena masing-masing daerah itu mempunyai keluhan-keluhan yang berbeda.
Tetapi lebih banyak yang sekarang yang kita hadapi di Temu Sumatera ini adalah perampasan ruang hidup. Dan kami sebagai petani rakyat Sri Pendowo terutama, kami sedang mengeluhkan harga singkong. Harga singkong per kilonya Rp400. Coba, ada nggak nilai jual yang seharga Rp400? Dan itu menurut kami sebagai warga itu termasuk bentuk penindasan untuk rakyat, terutama untuk petani. Coba bayangkan, sekarang apa-apa mahal, gerak dikit pakai duit, ya kan Bu? Makan pakai duit, semua pakai duit. Sementara hak-hak kami sebagai petani itu tidak didengarkan oleh pemerintah sampai hari ini. Pemkab Kabupaten ya, itu tidak mendengar bahwasanya kami petani sekarang ini sedang dikriminalisasi. Ya betul, itu adalah penderitaan bagi kami, terutama petani singkong. Dan harapannya untuk pemerintah untuk kedepannya, supaya kami sebagai petani, tulang punggungnya negara ini, karena semua itu, coba kalau nggak ada petani, orang-orang yang ada di kantor mati kelaparan. Iya benar, nggak bisa makan pempek, nggak bisa makan kelanting yang dari singkong yang seharga 400 itu. Nah, di Temu Rakyat ini semoga saja ada harapan baru, apa yang akan kita lakukan supaya nilai jual singkong itu nanti bisa naik. Ya, punya posisi tawar. Oh, segini gitu kan. Dan jadi enggak, ekonomi kita udah, ruang hidup kita dirampas dan harga jual kita dilindas. Coba kalau 1/4 hektar ini, saya kasih tahu ya Mas, 1/4 hektar itu kami nunggu panen singkong 10 bulan. Dalam waktu 10 bulan 1/4 hektar itu menghasilkan uang 2,5 juta kotor. Itu bukan buat bayar yang kerja, buat bayar fasilitas kendaraan. Jadi kita ketemunya itu cuman berapa, paling nggak nyampe 1 juta dalam waktu 10 bulan. 2,5 juta atau 3 juta itu ada kan ya, yang di kantor dapat sehari? Ada ya kan, kerja sehari dapat ya 3 juta. Dan kami petani dapat 2,5 juta menanti 10 bulan. Catat ya untuk pemerintahan, semoga suara kami sebagai perempuan-perempuan yang melawan itu didengar, untuk segera memperbaiki perekonomian dan juga untuk segera menindaklanjuti keberadaan mafia-mafia tanah yang ada di Indonesia. Terima kasih Mbak Heni. Mungkin pertanyaan yang sama untuk Mbak Neneng terkait Temu Rakyat Sumatera. Gimana Mbak? Ya, mudah-mudahan ya bisa meningkatkan kesadaran kita. Kita semakin kompak bergotong royong, kita semakin erat persaudaraan, kita semakin melawan biar bisa didengarkan. Karena posisi petani itu paling lemah loh. Lawannya mengerikan, tapi kita jangan takut. Betul? Ya. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa meningkatkan kesadaran kita para petani untuk terus bersuara, kompak, kita lebih bersemangat lagi, dan kita bisa mewujudkan apa impian para petani, nelayan, juga tambang semuanya ya. Itu aja sih Mbak ya. Mudah-mudahan ya dengan adanya acara ini tadi kita bisa menambah keluarga, makin kompak, menambah silaturahmi. Juga saya pastinya sudah bertambah ilmu saya, bertemu orang-orang hebat di sini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Neneng. Dari podcast kali ini mungkin kita bisa menarik beberapa kesimpulan ya, kalau misalnya gerakan kolektif itu bisa kita bangun untuk mendapatkan kekuatan besar dengan cara mungkin menumbuhkan kesadaran pertama terlebih dahulu, kemudian mencari rekan-rekan seperjuangannya untuk menyamakan kondisi yang sedang dihadapi, situasi yang sedang dihadapi, dan bagaimana strategi untuk melawannya.
Temu Rakyat Sumatera ini jadi salah satu peluang atau alat untuk mewujudkan harapan tersebut gitu ya Mbak. Kita juga tadi beberapa kali dari obrolan Mbak Neneng dengan Mbak Heni, mungkin saya izin menarik kesimpulan bahwasannya memang hak dan keadilan itu harus kita jemput karena tak kunjung diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.